Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, Kaifa takunu miftahan lil khair. Bagaimana agar engkau menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan sekarang kita masuk pada Al-Amr Tsani, perkara yang kedua yang bisa menjadi sebab kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Qala al-muallif hafizahullah, al-amru tsani tauhidullah azza wa jal wa ikhlasud dini lahu. Perkara yang kedua adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan agama baginya. Qala hafizahullah, an na'lama anna a'zama mafatihil khair wa ajallaha 'ala al-itlaq tauhidullah jalla wa 'ala wa ikhlasul din lahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu kita harus mengetahui bahwasanya pintu kebaikan terbesar dan yang paling mulia secara mutlak adalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan mengikhlaskan agama hanya baginya subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidu huwa miftahu kulli khair. Maka tauhid adalah pembuka dari segala kebaikan. Wa huwa miftahul jannah, bahkan ia merupakan kunci surga, pembuka pintu surga. Wa qad jaa fi haditsin rawahu al-hafiz al-Bazzar rahimahullah fi musnadihi an Mu'adz ibn Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Bazzar rahimahullah di dalam musnadnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga, pembuka pintu surga adalah syahadat la ilaha illallah. Kemudian saya menjelaskan, wa hadzal haditsu fi sanadihi maqalun. Hadis ini sebenarnya di dalam sanadnya ada perbincangan. Maknanya ada perselisihan di kalangan para ulama tentang derajat hadisnya. Walakinna ma'nahu haqqun sahihun. Tetapi maknanya hak, maknanya benar dan sahih. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Walahu syawahidu katsiratun. Dan hadis ini memiliki banyak syawahid, banyak penguat. Wa dalailu adidatun, dan petunjuk-petunjuk yang banyak fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La utilu bi dzikriha, aku tidak akan memperpanjang di dalam menyebutkannya. Maksudnya beliau tidak ingin memperpanjang hadis-hadis yang mendukung makna kunci surga itu la ilaha illallah. Lakin min awdahiha ma kharajahu Muslimun min hadithi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Tetapi di antara hadis yang paling jelas
Apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, yatawaddau fayublighul wudu'a au fayusbighul wudu'a, seorang hamba yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya atau dia memperbagus wudunya, thumma yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya kemudian bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, Muhammad hamba dan utusan Allah, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, yang dia bisa masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi SAW dengan tegas menyebutkan illa futihat, melainkan akan dibukakan baginya. Akan dibukakan baginya. Bagi siapa? Orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dan bertauhid dengan bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi meskipun hadis yang sebelumnya tadi itu hadis yang anggaplah dhaif, namun ada hadis yang sahih yang menguatkannya. Ini menunjukkan hadis yang dhaif tadi ya dimaklumi. Artinya hadis yang dhaif tadi itu maknanya sahih. Belum lagi kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal la ilaha illallah, ia akan masuk surga. Ini semua menunjukkan bahwa tauhid, kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci pembuka surga, dan kebaikan yang paling besar adalah surga. Jadi pintu dari segala kebaikan yang paling utama adalah tauhid. Kemudian beliau menjelaskan fat tauhidu miftahul jannah, maka tauhid adalah kunci surga, pembuka pintu surga. Wa man lam ya'ti bihadzal miftah, barang siapa yang tidak datang dengan membawa kunci ini, alladzi huwa tauhid, yaitu tauhid, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Walihada qala subhanahu wa ta'ala anil kuffar, karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-40 Allah berfirman yang artinya, mereka yaitu orang-orang kafir tidak akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan tidak akan masuk ke dalam surga hingga unta masuk ke dalam lubang, yaitu yang kecil ya, atau lubang dhab ya, atau lubang jarum bahkan ya, samil khiyat. Nah, artinya apa? Tidak akan mungkin, sebagaimana unta tidak akan mungkin bisa masuk ke lubang yang sangat kecil, demikian pula orang-orang kafir juga tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, karena mereka tidak memiliki kuncinya. Apa kuncinya? La ilaha illallah ya. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, hingga kalian bertauhid. Al-jannatu, maka surga,
la yumkinu dukhuluha illa bitauhid. Tidak akan mungkin dimasuki kecuali dengan tauhid. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak masuk surga kecuali jiwa seorang mukminah, jiwa yang beriman kepada Allah, yaitu jiwa yang bertauhid. Maka ini merupakan hadis yang sangat jelas dan tegas, penguat dari hadis yang tadi disebutkan oleh al-muallif di awal pembahasan yang dhaif tadi, yaitu kunci surga adalah tauhid. Kunci surga adalah tauhid. Wala ilaha illallah, dan la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid, adalah kalimat tauhid. Wa hiya miftahul jannah, dia merupakan kunci surga, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu. Lakin hadzal miftah, akan tetapi kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak bisa berfungsi, kunci ini tidak bisa digunakan. Wala yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah, seorang hamba tidak akan mungkin bisa menggunakan kunci surga ini untuk masuk surga illa idza haqqaqa syuruta hadhil kalimah, melainkan ia harus mewujudkan, merealisasikan syarat-syarat kalimat ini. Walihada, karenanya dzakara al-Imam al-Bukhari rahimahullahu fi kitabih sahih, Imam al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya an Wahab ibn Munabbih, dari Wahab bin Munabbih, wa huwa min ulama'i tabi'in, beliau di antara ulama tabi'in, annahu su'ila, bahwasanya beliau ditanya, qila lahu alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, beliau ditanya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Qala, beliau menjawab, bala, benar. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Kata Wahab bin Munabbih, akan tetapi bukankah kunci itu harus memiliki gigi? Ya, kunci itu harus memiliki gigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha laka. Jika engkau membawa kunci yang memiliki gigi, maka akan dibukakan bagimu, maka pintu itu akan terbuka. Wa illa lam tuftah, atau wa illa lam yuftah laka. Akan tetapi jika engkau membawa kunci yang tidak memiliki gigi, maka tidak akan dibukakan bagimu, kunci itu akan tertutup. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Asar ini, asar dari seorang tabi'in Wahab bin Munabbih, ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya la ilaha illallah itu memang kunci surga. La ilaha illallah memang kunci surga. Tetapi kunci ini tidak akan mungkin berfungsi jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Artinya orang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, maka dia belum memenuhi persyaratan la ilaha illallah. Sebagaimana orang hanya sekedar membawa kunci tapi tidak pas giginya, ya, maka pintu itu tidak akan mungkin terbuka. Ya, jangankan punya gigi, jangankan tidak punya gigi, ada kunci bergigi tapi giginya tidak pas dengan pintunya, ya, tidak sesuai dengan lubang pintunya, maka tidak akan pernah terbuka. Demikian pula dengan la ilaha illallah yang merupakan kunci surga. Kalau tidak memiliki gigi-gigi yang merupakan persyaratan diterimanya la ilaha illallah, maka surga tidak akan terbuka untuknya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan yang dimaksud dengan gigi-gigi dari kunci surga la ilaha illallah, musyiran bidzalik, mengisyaratkan yang demikian itu ila syuruti la ilaha illallah, kepada syarat la ilaha illallah. Ya.
Jadi para ulama kita memahami ucapan Wahab bin Munabbih yang dimaksud gigi dari kunci surga itu adalah syarat dari ucapan la ilaha illallah. Allati la yantafi'u bihi la ilaha illallah illa idza hukkiqat wa utiya biha. Yang mana tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallah ini kecuali apabila diwujudkan syarat-syaratnya dan dipenuhi syarat-syaratnya. Kama ja'at fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah datang di dalam kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya syurutun sab'atun. Dan syarat la ilaha illallah ini ada 7. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sudah sering berlalu pembahasan tentang 7 syarat la ilaha illallah. Namun tidak ada ruginya kita ulang kembali. Barangkali ada yang lupa atau ada yang kurang faham, maka di sini kita akan mengulang kembali pelajaran tentang syarat la ilaha illallah. Dzakarah ahlul ilm. Ini disebutkan oleh para ulama. Wa basatu adillataha fi kutubit tauhid. Dan mereka para ulama menyebutkan dalil-dalilnya di dalam kitab tauhid, fi kutubit tauhid, di dalam kitab-kitab tauhid. Artinya kalau ingin memperluas pembahasan tentang syarat la ilaha illallah beserta dalil-dalilnya secara lengkap, bisa merujuk pada kitab-kitab tauhid yang disebutkan oleh para ulama. La utilu bi syarhiha. Di sini beliau mengingatkan, aku tidak ingin memperpanjang penjelasannya. Jadi beliau bermaksud hanya sekedar menyebutkan secara ringkas, ya, tidak ingin mensyarah secara panjang lebar. Lakinnaha, akan tetapi kita sebutkan di sini syarat yang pertama adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, yaitu mengetahui maknanya, memiliki ilmu tentang makna la ilaha illallah, baik apa yang menafikan maupun yang menetapkan. Ini kembali kepada rukun la ilaha illallah. Ada 2, an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan segala Tuhan yang disembah, la ilaha, ya, dengan kata la ilaha kita telah memenuhi rukun yang pertama. Menafikan, meniadakan segala macam bentuk peribadatan kepada siapapun juga. Ini rukun yang pertama. Lalu kita tetapkan hanya satu saja, yaitu illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi 2 rukun ini harus terpenuhi. Tidak boleh hilang salah satunya. Ya, menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah tetapi tidak meniadakan sesembahan selain Allah, maka belum terpenuhi rukun la ilaha illallahnya. Sama seperti orang-orang musyrikin, ya, mereka menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Jadi mereka tidak memenuhi rukun yang pertama, yaitu la ilaha, ya, la ilaha. Demikian pula kalau tidak memenuhi rukun yang kedua, illallah, tidak menetapkan hanya Allah yang disembah, berarti hanya rukun yang pertama saja. Apa? La ilaha, tidak ada sesuatu pun yang disembah, maka jadilah orang ini ateis, tidak mengakui satupun Tuhan yang disembah. La ilaha saja, maka orang ini juga bukan ahli tauhid. Maka tauhid harus terpenuhi rukunnya, yaitu menafikan segala sesembahan yang ada dan menetapkan hanya Allah semata satu-satunya yang disembah. Nah, inilah
pengetahuan tentang la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama, al-munafi lil jahl. Dan syarat yang pertama ini mengetahui makna la ilaha illallah itu adalah lawan dari kebodohan. Artinya orang kalau bodoh, tidak tahu, tidak faham makna la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali tidak bermanfaat. Ya, giginya itu ada yang kurang dalam membuka kunci tadi. Karena syarat yang pertama gugur, tidak faham makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua wal yaqinu. Syarat la ilaha illallah yang kedua adalah yakin. Al munafi lisyakki war raib, yang merupakan lawan dari keraguan dan kebimbangan. Jadi orang ketika faham makna la ilaha illallah itu harus yakin, tidak boleh ragu. Apakah benar tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu juga benar. Ya, jangan-jangan agama lain yang menyembah selain Allah itu benar. Maka di sini dia telah ditimpa keraguan. Maka syarat tauhidnya gugur. Ya. Maka syarat yang kedua, orang yang telah mengetahui makna la ilaha illallah harus yakin dengan kebenarannya. Kemudian yang ketiga wasidqu, jujur. Al-munafi lil kadzib, yang merupakan lawan dari dusta. Ada kalanya orang faham makna kalimat la ilaha illallah dan dia juga yakin dengan kebenaran makna la ilaha illallah, tapi dia dusta mengucapkannya hanya sekedar ya agar dianggap sebagai seorang mukmin. Jadi dia mengucapkan itu hanya pura-pura, dusta, tidak jujur. Maka orang seperti ini juga apa? Tidak dianggap bertauhid. Dia tidak memenuhi syarat tauhid. Yang keempat, wal ikhlasu al munafi lisyirki war riya. Syarat yang keempat dari tauhid adalah ikhlas, yang merupakan lawan dari syirik dan riya. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah, mengetahui makna la ilaha illallah dan yakin dengan la ilaha illallah, jujur, tetapi dia tidak ikhlas, artinya masih terjatuh pada kesyirikan. Masih terjatuh pada kesyirikan. Maka ini juga apa? Tidak memenuhi syarat dari tauhid. Yang kelima, wal mahabbatu, mencintai, al munafi lil bughdi wal kurhi, yang merupakan lawan dari benci. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Dia tidak boleh membencinya. Maka membenci kalimat tauhid termasuk di antara yang menggugurkan salah satu syarat dari la ilaha illallah. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang membenci kalimat tauhid, maka ini benar-benar tanda tanya besar di dalam keimanannya. Ya, membenci kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, wal inqiyadu al munafi litark, yaitu tunduk yang merupakan lawan dari meninggalkan. Artinya dia tunduk terhadap konsekuensi tauhid, tidak meninggalkan dari konsekuensi tauhid. Ya. Apa konsekuensi dari tauhid? Ya, harus mau beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, konsekuensi dari tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, tidak boleh meninggalkan hal tersebut. Dan yang ketujuh, wal qabul, menerima. Ya, menerima. Al munafil lirad, yang merupakan lawan dari menolak. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah menerima kalimat tauhid la ilaha illallah,
menerima dengan sukarela kandungan dan makna dari la ilaha illallah, tidak menolaknya. Karena mungkin ada saja orang yang dia tahu makna la ilaha illallah dan dia jujur di dalam mengucapkannya dan dia yakin akan kebenarannya, tapi dia menolaknya. Ya, dia menolaknya. Dan ini cenderung apa? Dekat kepada kebencian, karena benci dia tolak. Maka meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau membenci dan menolak la ilaha illallah, maka dia tidak masuk di dalam ahli tauhid. Alias apa? Syarat-syarat tauhidnya tidak terpenuhi. Ini diungkapkan dalam satu syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabulilaha. Ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuran bersama dengan kecintaan, ketundukan dan penerimaan terhadap kalimat tersebut. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi 7 persyaratan ini. Dengan demikian baru la ilaha illallah itu bisa menjadi pembuka pintu surga bagi dirinya. Pembuka pintu surga bagi dirinya. Sehingga kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah tetapi ada yang kurang dari persyaratannya, maka tidak diterima. Kuncinya tidak berfungsi. Kuncinya tidak berfungsi. Ya. Kemudian Syekh Al-Allamah Hafidz Hakami rahimahullah. Syekh Al-Allamah Hafidz Hakami rahimahullah fi manzumatihi al-mustatabah, di dalam manzumahnya Sulamil Wusul, ya, bait-bait syair yang disusun oleh beliau yang berjudul Sulamil Wusul, jama'a hadhihi syuruta fi abyatin jamilah. Beliau mengumpulkan 7 syarat ini di dalam bait-bait yang indah. Wa syarahaha syarhan wafian fi kitabih Ma'arijil Qabul. Lalu beliau juga mensyarahnya dengan syarah yang sempurna, yang mencukupi di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah berkata, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu la yantafi'u qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al ilma wal yaqina wal qabula wal inqiyada fadri ma aqula was sidqa wal ikhlasa wal mahabbata waffaqakallahu lima ahabbah. Ya, dan dengan syarat yang 7 ini telah diikat kalimat la ilaha illallah di dalam nas-nas wahyu secara hak telah datang. Maka sesungguhnya tidaklah bermanfaat orang yang mengucapkannya dengan lisan kecuali dia harus menyempurnakannya dengan syarat-syaratnya, yaitu ilmu, keyakinan dan penerimaan dan ketundukan. Maka ketahuilah apa yang aku ucapkan, dan kejujuran dan keikhlasan dan kecintaan. Maka semoga Allah memberimu taufik pada apa yang Ia cintai. Nah, jadi ini diantara bait-bait syair yang dibuat oleh para ulama yang tujuannya untuk mempermudah kita menghafal syarat-syarat tauhid. Ya, karena kalau kita baca tidak dengan bait, ya itu terkadang lupa. Tapi kalau dibaca dengan bait itu biasanya lebih mudah dihafal. Dan betapa banyak para ulama kita menulis risalah-risalah di dalam berbagai macam bidang ilmu itu dengan bait-bait syair. Ya, dengan bait-bait syair. Tujuannya apa? Memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Ya, memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Nah, termasuk diantaranya di dalam syarat la ilaha illallah. Meskipun kalau kita perhatikan Syekh Abdul Razak sebenarnya sudah menyebutkan 1 bait syair saja yang cukup untuk bisa menghafal syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah.
yang tadi kita bacakan, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Itu ya, ilmu, keyakinan, keikhlasan dan kejujuran bersama dengan kecintaan, ketundukan dan penerimaan. Nah, kemudian saya menjelaskan fahadhil kalimatul azimah, maka kalimat yang agung ini, kalimatut tauhid, yaitu kalimat tauhid, allati hiya miftahul jannah, yang merupakan kunci surga, kunci pembuka surga. Yajibu ala man arada an yakuna miftahan lil khair, wajib bagi orang yang menginginkan dirinya menjadi pembuka pintu kebaikan, ala nafsihi, pada dirinya, wa alal akharin, dan pada orang lain, an yuhaqqiqat tauhid lillah, untuk mewujudkan tauhid kepada Allah. Ya. Jadi sebelum kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan di bab yang lain, maka kalau di dalam masalah ini saja gagal, maka kita gagal menjadi pembuka pintu kebaikan. Apa yang saya sebutkan di sini, di perkara yang ketiga, ilmu yang bermanfaat, kemudian perkara yang kelima, perhatian terhadap kewajiban-kewajiban Islam, ini tidak ada fungsinya, tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan apa? Tauhid. Ya. Tidak diiringi dengan tauhid. Maka tauhid adalah pintu pembuka seluruh kebaikan secara mutlak. Dengan tauhid inilah terbuka segala macam kebaikan. Orang beramal saleh, orang berilmu, orang berakhlak yang mulia, jika tidak ditopang dengan tauhid maka sia-sia. Ya. Setiap kebaikan-kebaikan yang tidak didasari oleh tauhid maka akan sia-sia. Dalam artian tidak akan bisa menyelamatkannya dari siksa neraka. Meskipun mungkin saja dia mendapatkan manfaat dari amal solehnya untuk meringankan siksa di neraka, tapi bisa terbebas dari neraka mustahil. Ya, contoh Abu Talib, paman Nabi SAW. Dia orang yang baik, dia orang yang membela Nabi, dia orang yang menjaga Nabi, mencintai Nabi, tapi karena dia tidak bertauhid maka dia kekal di dalam neraka meskipun mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka. Ya, tapi dia nggak punya kunci apa? Surga. Dia tidak punya kunci surga. Ketika Nabi SAW sudah menawarkan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau adalah seorang mukmin. Tapi ternyata Abu Talib menolak. Jangan mengatakan bal huwa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib tetap di atas agama Abdul Muttalib. Ya, meskipun dia mengimani secara batin, secara keyakinan, dia yakin agama yang dibawa oleh keponakannya agama yang benar, tetapi dia tidak mau mengucapkan. Dan sekaligus menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus diucapkan, diyakini dan diamalkan. Ya. Jadi termasuk pembahasan yang melengkapi masalah tauhid la ilaha illallah, selain 7 persyaratan tadi, maka la ilaha illallah ini harus apa? Diucapkan, diyakini dan diamalkan. Dan ini sering diulang-ulang oleh para ulama kita di pengajian-pengajian mereka dan juga para asatidzah kita tentang iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah saja ini belum tentu bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Apalagi yang tidak mengucapkannya. Ya. Pintu surga bisa dibuka dengan kalimat la ilaha illallah selama kalimat la ilaha illallah tersebut
terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya saya menjelaskan wa an yuhaqqiqal ikhlasa lillahi jalla wa ala. Selain dia merealisasikan tauhid kepada Allah, dia juga harus mewujudkan keikhlasan kepada Allah jalla wa ala. Wa an yakuna mubtaghiyan fi a'malihi wa ta'atihi wa qurbatihi kulliha wajhallahi azza wa jalla. Yaitu dia mengharapkan dengan amalan-amalannya, dengan ketaatan-ketaatannya, dengan pendekatan dirinya kepada Allah, semuanya itu hanya untuk mengharap wajah Allah. Dan ini isyarat orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus senantiasa menyertai keikhlasan di setiap amalannya. Bukan hanya ikhlas dalam artian terbebas dari syirik akbar, tapi juga harus ikhlas yang bisa membebaskannya dari syirik asghar. Makanya tadi ketika Syekh menjelaskan syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, al-yaqinu wal al-munafi lisyakki war-raib. Afwan, yang kelima ya, syarat yang keempat afwan. Al-ikhlasu al-munafi lisyirki war-riya. Syarat yang keempat adalah keikhlasan yang merupakan lawan dari kesyirikan dan riya. Ini merupakan isyarat ikhlas itu dari lawan dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya, syirik akbar adalah menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik asghar contohnya adalah riya, beribadah kepada Allah dengan mengharap pujian. Dia memperlihatkan amalannya agar dipuji manusia. Nah, orang yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan harus ikhlas di dalam beribadah, terbebas dari syirik akbar dan juga terbebas dari syirik asghar. Jadi murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabu ilallahi biibadatihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Wa yataqarrabu ilallahi azza wa jalla bil ihsani ilan nas, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dengan berbuat baik kepada manusia. Wa tibil muamalati lahum, dan bermuamalah yang baik dengan mereka. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami memberikan mereka makan untuk mengharap wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan syukur. Nah, ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menceritakan penduduk surga, menceritakan amalan penghuni surga yang mereka ketika beramal saleh dalam hal bersedekah itu semata-mata hanya mengharap wajah Allah. Ya, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami beri makanan kalian untuk mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Menunjukkan semata-mata dia bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin mendapat pujian sesedikit pun juga. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya'malul a'mala wa ya'ti biha. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik kepada manusia, bermuamalah yang baik kepada manusia,
dan mengamalkan amal-amal saleh dan juga mendatangkannya. Ya, la yuridu biha illa naila thawabillahi azza wajal. Dia tidak menghendaki dari amalnya tersebut melainkan untuk mengharap pahala dari Allah azza wajal. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat dalil yang dibawakan oleh al-muallif dan juga penjelasan di awal, di sini ada sedikit pembahasan yang cukup sensitif, yaitu memberi makan, bersedekah untuk mengharap wajah Allah. Perhatikan. Sudah adzan ya? Ya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tentang pembahasan mengharap wajah Allah. Di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9 Allah sebutkan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan kalian untuk mengharap wajah Allah. Sebagian kalangan langsung mengartikan atau mentakwil ayat ini dengan mengatakan yang dimaksud wajah Allah adalah pahala. Ya. Jadi maksudnya apa wajah Allah? Oh, itu untuk mengharap pahala dari Allah, tanpa menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menjalankan ayat ini apa adanya. Ya. Artinya apa? Mengharap wajah Allah, ia mengharap
untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak keterangan di dalam hadis maupun di dalam ayat Al-Qur'an. Di antara tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, ia akan mendapatkan al-husna. Al-husna ditafsirkan oleh para ulama adalah balasan kebaikan dan yang terbaik adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Nah, tambahan ini yang dimaksud adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para ulama kita telah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Yang dengan itulah hamba-hamba yang beriman ketika masuk surga akan mendapatkan tambahan kenikmatan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abdul Razak berulang kali menyampaikan sesuai dengan apa adanya, ya, yaitu apa? Ikhlas mengharap wajah Allah. Namun di akhir pembahasan ini beliau menyebutkan, ya, setelah membacakan ayat ini beliau menjelaskan ya'malul a'mala wa ya'ti biha. Beliau menjelaskan orang yang ikhlas yaitu orang yang mengamalkan amal-amal saleh ini, la yuridu biha, tidak mengharapkan dengannya illa naila thawabillah, kecuali mengharap pahala dari Allah. Maka jangan sampai ada yang mengatakan Syekh Abdul Razak di sini berarti telah mentakwil wajah dengan pahala. Maka ini tidak adil, karena berulang kali beliau menyebutkan wajah apa adanya, ya, sedangkan di akhir pembahasan beliau menyebutkan pahala. Maka hal ini tidak menjadikan beliau dituduh sebagai seorang yang mentakwil atau memalingkan makna yang sesungguhnya. Nah, kemudian beliau mengakhiri pembahasan dengan wa talaba mau'udihi al-azim alladhi a'addahu tabaraka wa ta'ala li ibadihil mukhlisin. Jadi orang yang beramal saleh, yang dia itu bertauhid, senantiasa mengharap pahala atau mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah yang agung, yang telah Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, jadi kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembuka pintu kebaikan yang kedua yang harus dimiliki oleh seseorang jika ia ingin menjadi pembuka pintu kebaikan adalah mentauhidkan Allah. Karena kebaikan yang terbesar, kebaikan yang diharapkan oleh semua manusia adalah surga. Dan surga tidak akan mungkin didapat kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan. Tafadhal, silahkan. Tidak ada? Baik, jika demikian kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.